Halo everyone, selamat pagi. Puji syukur hari ini kita dapat hadir secara online untuk mengikuti EduTalk Future Ready with Aston College yang akan membicarakan tentang info kuliah, beasiswa, dan karir. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsa Nabila, saya selaku dari Education Consultant di Best Partner Education. Terima kasih untuk Miss Citra Andri ini selaku Business Development Manager dari Aston College Australia yang sudah menyempatkan waktunya hari ini dan bisa berbagi bersama teman-teman yang lain. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah luangkan waktunya untuk ikut hadir dan dengan semangat untuk bertanya terkait studi di Australia. Oke, sebelumnya untuk mengikuti EduTalk dengan kampus-kampus lainnya, kita bisa ikuti dari Instagram, YouTube, maupun scholarship community dari WhatsApp, Telegram, dan Facebook, dan juga YouTube. Nah, teman-teman bisa scan barcode-nya dan bisa ikutin juga di link-nya untuk mengikuti sosial media kita uh, terkait informasi EduTalk selanjutnya dan juga terkait informasi studi maupun beasiswa di luar negeri. Oke. Uh, Webinar hari ini akan kita buka dengan sesi pembuka, pengenalan tentang kuliah oleh Miss Citra, sesi Q&A dan dokumentasi. Teman-teman nanti boleh open mic dan ataupun drop questions di kolom chat. Nanti akan kita bacakan. Dan bagi para penanya akan diberikan hadiah dari Best Partner Education. Se Kalau gitu, tanpa membuang waktu lagi, akan dipersilahkan untuk Miss Citra untuk share informasi sebentar. Make host dulu. Oke, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Nabila ya untuk welcoming me and also Aston College Melbourne. Jadi teman-teman juga semua yang ada di sini selamat pagi. Wah, semangat banget. Ini berarti jamnya semuanya masih waktu Indonesia bagian barat semuanya ya? Atau ada yang beda-beda nih? Ada yang tengah? Oke, baik deh. Pengen tahu juga ini lokasinya apakah memang di daerah Kalimantan atau juga ada yang dari pulau lain mungkin? Dari Jawa ada mungkin atau dari Sulawesi? Dari Sumatera, Kak. Wah, Sumatera luar biasa. Siapa nih dari Sumatera nih? Saya Kak Putri. Oh, Putri, oke. Thank you ya for Ya, joining ya. Oke, ya. eh, hari ini kita akan ngebahas, jadi feel free aja teman-teman kalau misalnya pengen tanya tentang gimana sih kesempatan kuliah dan juga kesempatan nantinya berkarir setelah kuliah dari Aston College Melbourne, apa yang bisa kita, apa namanya, apa yang bisa teman-teman persiapkan, apa yang bisa aku share juga per today. Nah, kalau ada pertanyaan feel free untuk open your mic atau misalnya kalau chat, mungkin kalau chat aku nggak terlalu aware sama di chat box, tapi mungkin bisa diingetin sama Kak Nabila ya kalau memang ada pertanyaan. Oke, baik, saya share screen terlebih dahulu. Baik, oke. Oke, udah kelihatan semuanya mungkin? Udah kelihatan ya. Nah,
So kita punya tagline for today, it's empowering your future. Jadi artinya kalian nggak mau dong kalau misalnya udah berinvestasi yang namanya edukasi kan tentu pasti nggak sedikit ya yang biaya harus dipersiapkan. Nah, apa sih yang harus kita atau apa sih yang nanti bisa kita dapatkan setelah kita lulus atau setelah kita mendapatkan sertifikasi dari program yang dibawakan oleh Aston College. Oke, sebelumnya aku juga pengen tanya juga nih, apakah teman-teman ada yang pernah mendengar vocational education training? Atau ini like a new things from you karena mungkin aku bagi dulu ya, kalau kita beres dari kuliah itu kan ada dua pilihan nih, teman-teman bisa ngambil program degree atau teman-teman bisa ngambil program diploma. Mungkin kalau teman-teman yang dari SMK udah biasa mengetahui yang namanya kalau SMK beres dari sekolah mungkin bisa ngelanjutin program diplomanya atau bisa langsung kerja. Ternyata di luar negeri itu juga ada seperti itu. Nah, VAT itu adalah program diploma yang di-arrange ataupun di kurikulumnya dibuat oleh pemerintah dari Australia yang diterapkan untuk internasional ataupun national students yang ada di Australia. Artinya, dimanapun kalian ngambil program VAT-nya, itu pasti materi atau kurikulumnya itu sama. Sehingga ketika kalian sudah selesai dari program diploma tersebut, maka teman-teman bisa melanjutkan ke pekerjaan yang memang sesuai dengan bidangnya atau mungkin bisa mengembangkan karir di internasional gitu. Jadi bisa balik ke Indonesia lagi atau mungkin ada kesempatan lanjut kerja di Australia dengan beberapa visa graduate visa ya atau juga bahkan banyak juga student kita yang lanjut ke negara-negara seperti kayak Dubai atau mungkin negara kepersemakmuran seperti kayak ke Inggris dan sebagainya. Oke. Saya coba share. Ini mau confirm aja, Nabila, kalau sekarang udah ganti belum slide-nya? Sudah, sudah Udah ganti. ya? Ada foto. Ada I foto love ya. Aston College. Thank you. Oke, eh saya juga akan memperkenalkan sebenarnya apa sih Aston College. Jadi Aston College itu adalah vocational educational provider. Jadi sekali lagi aku coba jelasin kalau kita lulus dari SMA kan ada dua pilihan. Mau ngambil degree itu artinya bachelor ya, S1 atau kalian mau ngambil program diploma. Nah, bisa nggak sih dari program diploma lanjut ke degree ya? Tentu aja bisa. Tapi biasanya ada punya pertimbangan lain nih. Oh, karena saya pengen cepet langsung dapat kerjaan. Atau karena memang saya suka hal-hal yang sifatnya praktikal. Jadi nggak melulu harus sitting in the class. Jadi pengen maksimalkan potensi yang ada dalam diri teman-teman sekalian. Oke, nah program vocational dari Aston College ini ada beberapa. Nanti aku bakal jelasin programnya tuh ada apa aja. Dan kita juga punya program English nih. Artinya teman-teman kalau pengen datang ke Australia, cuman pengen ngelatih bahasa Inggrisnya 1-2 bulan atau bahkan 1 semester itu bisa. Oke, Aston College sendiri ini kita saat ini ada sekitar lebih dari 30 students dari seluruh dunia. Kebanyakan tuh student kita datang dari Eropa Timur, ada juga yang dari Amerika Latin, dan juga ada beberapa dari Asia. Jadi memang kalau dari Asia ini hitungannya justru malah minoritas nih karena kita memang baru nih untuk apa ya untuk menjembatani teman-teman di Indonesia ataupun negara-negara Asia sekitarannya. Oke, Ason sendiri kita sudah 15 tahun jadi kita started our operation itu di tahun 2009. Oke. Dan saat ini kita juga udah memiliki untuk legalitas ya. Kita ada Cricus. Cricus itu sebagai provider. Jadi kita punya provider number. Artinya banyak banget nih college-college yang memang ada di Australia, tapi ternyata dia sifatnya nggak bener nih dalam menjalankan bisnisnya atau mungkin teman-teman wah kecewa dengan materi yang didapatkan karena nggak sesuai dengan penjelasan di awal. Tapi kalau sudah punya KRIKES atau juga udah punya RTO, RTO itu sebagai registered number kita sebagai private institutional. Nah ini insya Allah aman. Jadi memang kita udah terdaftar untuk yang di Australia-nya.
Oke, saat sampai dengan tahun sekarang dari awal kita buka itu ada sekitar 1.500 students yang ada di Aston College, dan of course kita juga punya keunikan sendiri, di mana keunikan kita yang membuat students kita tuh datang lagi ya, kadang kenal dari kakaknya, adiknya join, atau mungkin dari saudaranya, sepupunya akhirnya join di Aston juga, karena memang kita memiliki experienced teachers and experts. Jadi guru-guru kita sama seperti halnya dengan program-program SMK atau program-program diploma atau program vokasi yang lainnya. Biasanya guru-gurunya itu adalah mereka memang expertise di bidangnya, gitu. Jadi akan senang sekali banyak hal-hal praktikal yang akan didapatkan oleh setiap students, dan kita memiliki strong industry connection. Artinya apa nih teman-teman? Beres dari teman-teman kuliah di Astons, kita akan bantu teman-teman untuk leverage your networking. Artinya broaden your networking, di mana artinya teman-teman punya ada kesempatan nih mungkin bekerja, bahkan selama teman-teman study di kita ini juga ada kesempatannya untuk doing part time, karena kita memang punya strong industry connection, nggak cuma di Australia tapi juga internationally. Of course, the most important thing sebagai international students pasti ada rasa kayak anxious atau mungkin anxiety gitu ya, dengan tempat yang baru, dengan lingkungan yang baru. Nah, ini kita akan bantu nih dengan adanya student support, mulai dari untuk menjemput teman-teman di bandara, sampai juga kita membantu untuk mendapatkan homestay atau akomodasi selama teman-teman kuliah di Aston College, atau bahkan kalau memang punya keinginan untuk kerja part time nih selama kuliah, gimana caranya, persiapan apa aja yang perlu dilakukan, bagaimana melakukan apa namanya, pembuatan CV yang baik, dan doing interview with the apa namanya, tempat kerja kalian ya. Nah, itu akan dibantu oleh student support kita. Jadi memang ada adminnya tersendiri. So our location is on Melbourne, at, not on ya. Nah, just grammatically ya. Kita ada di Melbourne, teman-teman. This is like a most livable city in the world, yang saat ini pasti udah tahu ya, Melbourne sendiri berada di stage kita yang di Australia. Kalau lihat yang warna merah itu di stage Victoria. Banyak banget sightseeing yang bisa, ataupun tempat-tempat yang menarik yang bisa teman-teman datengin. Kalau yang suka circuit, ini ada di Albert Ray Circuit Park. Terus kemudian di sini adalah Yarra River yang ada di CBD. Terus kemudian ada 12 Apostles kalau memang suka yang hiking, suka ngelihat apa namanya, wildlife ya. Terus, dan ini adalah salah satu foto dari tram. Jadi memang rata-rata orang Melbourne itu untuk transportasi mereka pakai tram. Gitu. Oke. Nah, Melbourne sendiri, kalau misalnya untuk international students, itu masuk peringkat keempat sebagai best student city. Jadi, I would like to say teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau memang pengen kuliah ke luar negeri, cobalah cari yang memang peringkat ranknya di QS itu yang cukup top top ya, top number. Could be top 5, could be top 10 gitu. Nah, Melbourne sendiri kita di peringkat keempat. Oke, dan di Australia teman-teman akan diberi kesempatan untuk bisa doing part-time job, di mana saat ini minimum untuk salary-nya udah naik ya. Jadi bukan 23 Australian dollar lagi, tapi menjadi 24,10 Australian dollars per hour. Nah, artinya 1 jam kerja nih, misalnya kerja sebagai apa namanya, di cafe atau di restoran, you become a barista gitu. Minimum yang akan digaji itu sekitar 24 atau 240.000 kalau misalnya rupiah kita di angka 10.000. Nah, kemarin sih sempat agak turun nih jadi 10.800 atau sampai dengan 11.000 per Australian dollarnya. Melbourne juga merupakan salah satu the largest operating tram network in the world ya, dan ini akan memudahkan akses teman-teman karena Melbourne itu adalah daerah city ya untuk yang di Australia, dan beberapa area di Melbourne itu untuk city centernya tuh free, artinya nggak perlu bayar untuk tram tiketnya. Jadi kalau misal mau keliling-keliling, nah ini juga lebih memudahkan, dan juga gratis ya, nggak perlu bayar. Aku juga mau perkenalkan untuk kampus location kita. Kampus location kita ada 4.
Lokasi yang pertama tuh di Footscray, Docklands, terus kemudian kita ada North Court sama Hallam Campus. Jadi empat kampus ini punya apa namanya punya program yang berbeda-beda ataupun punya jurusan yang berbeda-beda. Memang disesuaikan juga dengan industri sekitarannya. Yang pertama Footscray kampus itu adalah main kampus kita. Di Footscray itu nanti teman-teman akan belajar untuk bisnis. Jadi kalau ngeliat nih ikonnya jabat tangan tuh bisnis. Dan icon satunya lagi adalah laptop. Kira-kira Miss Nabila bisa jawab nih kira-kira jurusan apa ya kalau gambar monitor handphone, monitor PC. Maybe teknologi, Yeah, informasi. yes, correctly. It's an IT program, information technology. Okay. And then in Docklands, Docklands ini adalah program kita untuk bisnis dan juga program hospitality. Docklands ini sangat bagus ya teman-teman. Memang dia surrounding by cafe, restoran. Jadi again nih, kalau misalnya punya kepikiran mau kuliah sambil kerja, nah enak banget yang kuliahnya di Docklands, beres dari ngampus ya bisa sambil part time di cafe ataupun restoran sekitarnya. Oke, sambil juga ningkatin networking teman-teman ya. Kira-kira supaya bisa dapat kerjaan after graduate nih gimana nih? Kalau networkingnya harus bagus kan? Memang dipupuk dari awal teman-teman studi. And next we have a North Court Campus. Ini adalah program otomotif kita. Sama juga yang ada di Halem itu adalah program otomotif kita. Jadi memang dibedakan dari dua tempat ini karena apa? Karena dari jaraknya. Oke. Kalau kita balik lagi di Footscray, Footscray ini masih 5 kilometer to CBD. Jadi memang jaraknya masih sekitaran Central Business District-nya Melbourne atau memang di pusat kota. Jadi it's easier aksesnya 5 minutes jalan ya dari Footscray Station atau 3 minutes walk from tram stop dan 1 minute walk to bus stop. Very, very easy. Atau mungkin kalau di Dockland, Dockland sendiri dia lebih dekat lagi dengan CBD karena 1 kilometer dan ini adalah free tram zone. Asik banget, jadi bisa jalan-jalan seputaran Docklands, nggak perlu bayar tramnya. Oke, and also excellent harbor view. Oke, untuk yang North Court sama Hallam, nah biasanya kan kalau otomotif itu ada yang di daerah perumahan, ya, atau mungkin dari lingkungan Central Business District. Ada juga di daerah yang memang di suburb area mungkin mereka ada apa namanya, ada manufacture, terus kemudian mereka ada kilang dan sebagainya. Makanya agak jauh nih. 40 kilometer dari CBD. Artinya ada kesempatan kerja nggak ada. Ya karena kalau di Indonesia juga gitu kan, semua kantor-kantor nggak semua melulu di pusat kota. Ada juga di daerah kota yang agak melipir sedikit gitu karena mungkin bangun pabrik di sana, bangun industri di sana. Nah, ini jadi pilihan buat teman-teman. Mau ngambil yang mana, mau di North Court ataupun di Hallam Campus, keduanya akan offer program kita untuk yang otomotif. Oke. Nah, ini saya coba memperkenalkan nih program-program yang ada di Aston College, di mana all our program itu adalah high on demand courses. Jadi di Australia itu ada list occupation atau list pekerjaan ya yang bisa dipilih. Nanti bisa ngobrol sama Miss Nabila. Apa sih list occupation gitu kan ya? Dan gimana sih supaya kita bisa dapetin list occupation ya? Nah, beberapa dari list occupation itu harus memiliki skill-skills yang memang high on demand. Salah satunya apa yang di-offer oleh di area Aston. Yang di-offer dari kita adalah program otomotif, terus kemudian program hospitality, kita juga ada program bisnis, dan juga ada program IT. Nggak perlu dicatat teman-teman, abis ini aku akan bakal kupas satu-satu, jadi relax ya. It's a very, apa namanya, very santai. Dan kalau misalnya kalian misalnya, aduh Miss tadi nggak kedengeran nih yang penjelasan dari Miss Citra bisa diulangi boleh, boleh banget. Oke, untuk high on demand courses di Australia, kenapa sih kita butuh untuk ngambil program vocational? Untuk ngambil program vocational karena untuk di Australia sendiri kita
kalau memang pengen change your life, pengen dapetin karir yang lebih baik gitu kan ya, atau teman-teman ingin explore kira-kira karir ke depannya seperti apa. Nah, itu is a very apa namanya? Ini salah satu jalan yang terbaik untuk teman-teman karena memudahkan untuk bisa dapat pekerjaan beres dari study. Oke, I will show you. Ini gambarnya sedikit ya, cuplikannya sedikit tentang program kita hospitality di Docklands. Please see. Oke, ya, ini cuplikan sedikit. Nanti jangan khawatir kalau pengen tahu videonya, pengen diputar lagi boleh. Nanti aku bakal kasih linknya juga. Dan nanti ada barcode yang teman-teman bisa capture dan bisa langsung link to our video. Oke, nextnya saya akan coba. Sorry. Hmm, Oke. Saya akan coba jelasin untuk program kita yang pertama. Nah, ini ada cowok ganteng nih ya, automotive courses dari kita. Di paling banyak peminatnya sebenarnya secara global ya. Memang karena automotive courses ini lagi diminati, bahkan saat ini kita juga mulai bergerak untuk mengambil program yang mobil listrik ya, karena memang sekarang pasarnya juga semakin banyak peminatnya. Barcode yang di tengah-tengah ini apa? Ini adalah barcode yang leading ke Facebook kita dan teman-teman bisa ngelihat video di salah satu campus kita yang di Halam dan ini bisa ketahuan nih kira-kira programnya seperti apa, facility-nya seperti apa. Oke. Nah, untuk program automotive courses, again, this is different ya. Kita bukan bicara tentang degree, kita bicara tentang program diploma. Nah, untuk itu, untuk program diploma atau program vokasi, biasanya dimulai dengan program sertifikat 3. Sertifikat 3, sertifikat 4, sama diploma. Atau kalau misalnya di Indonesia, mungkin ada yang ngomong D1 gitu kadang-kadang ya, D1, D2, D3. Apakah memang disama ini Kak? Gitu. Jadi kalau misalnya saya dari lulusan D3 gitu kan ya dan pengen ngambil program automotive course yang di Australia berarti saya tinggal langsung ke sertifikat 4 nih karena kan D3 setara dengan sertifikat 3 enggak kayak gitu jadi karena memang sistem kurikulumnya berbeda biasanya nanti teman-teman masih bisa akan dilihat apa aja yang dipelajarin ketika di Indonesia dan ketika memang pindah ke Australia maka mana nih yang kredit yang bisa dikurangin itu memang ada atau memang teman-teman harus mengulang semuanya dari awal. Ya nggak masalah karena yang kita pelajarin kan memang berbeda nih teman-teman. Mulai dari kurikulumnya, mulai dari pasarnya, ini sangat-sangat berbeda. Dan sekali lagi program namanya vokasi di Australia itu disiapkan untuk market di Australia dan juga untuk internasional. Oke, untuk program automotive courses kita mau dari sertifikat 3, teman-teman bisa milih mau yang light vehicle mechanical, contohnya seperti mobil-mobil pribadi, terus kemudian mobil-mobil roda 4 ya, mobil sedan, SUV, and many more. Atau mau yang heavy commercial vehicle. Heavy commercial vehicle nih bisa kayak truk, tronton, bus, coach, and many more. Oke, kalau sudah selesai dari sertifikat 3, maka teman-teman bisa lanjut ke sertifikat 4, di mana programnya adalah Automotive Mechanical Diagnosis. Nah, automotive mechanical diagnosis ini mulai nih mau dari light vehicle atau heavy commercial semuanya akan dilebur jadi satu.
gitu karena lebih kepada melihat engine ya ataupun mesin itu sendiri. Oke, nextnya teman-teman bisa lanjut ke program Automotive Technology. Nah, ini untuk di level Diploma of Automotive Technology. Nah, kalau misalnya udah selesai dari program diploma, bisa nggak lanjutin ke program bachelor yang di Australia? Sekali lagi bisa. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita lihat dulu. Nanti teman-teman mau bachelor degree-nya jurusannya apa nih? Gitu. Kalau memang bachelor degree-nya adalah related dengan apa yang kita pelajarin, teman-teman maka bisa akan menukar kreditnya atau mentransfer kreditnya dengan program bachelor degree di universitas tujuan teman-teman. Tapi bisa nggak kalau mau langsung kerja? Bahkan kalau langsung kerja dari sertifikat 3 aja, teman-teman itu udah bisa mendapatkan pekerjaan yang ada di Australia. Nah, bisa lihat nih, nanti kalau misalnya iseng-iseng buka job street yang ada di Australia atau LinkedIn gitu kan ya, kayak job offer di Australia tuh apa aja sih? Nah, kita bisa lihat. Klik aja sertifikat 3 in automotive courses. Kira-kira peluang kerjanya di mana aja. Oke. Terus kemudian ini adalah durasi waktu yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk menyelesaikan satu package program. Bisa 74 minggu, bisa 82 minggu, atau 112 minggu yang terdiri dari program sertifikat 3 dan program sertifikat 4 untuk automotive courses di kita. Atau teman-teman bisa ngambil program yang 120 minggu ya, sampai dengan dari sertifikat 3 sampai Diploma of Automotive Technology. Oke, selanjutnya ada yang sering nanya ke saya nih, kalau misalnya lagi bikin webinar seperti ini, kira-kira Kak, kalau misalnya sudah lulus ya, either lulus dari sertifikat 3 atau lulus dari sertifikat 4 atau diploma otomotif itu kita bisa dapat kerjaannya tuh seperti apa sih? Nah, ini dia modelan pekerjaannya. Bisa menjadi mekanik, bisa menjadi automotive technician atau system designer atau workshop supervisor. Jadi memang bayangan kalian tuh nanti ya udah kerjanya itu akan di workshop atau mungkin kalau di Indonesia ngomongnya bengkel gitu kan ya. Kamu nggak enak ya ngomong bengkel ya. Tapi memang itu bahasanya ya di workshop dan bisa dibayangin ya tentu dengan peralatan yang memang terkini ya atau memang canggih. Oke, next saya akan ngebahas tentang course program kita yang berikutnya itu adalah hospitality courses. Untuk hospitality courses kita mulai dari sertifikat 3, ini commercial cookery dengan durasi waktunya 52 minggu. 52 minggu berarti 1 tahun. Terus kemudian ada sertifikat 4 untuk kitchen management. Bisa lanjut lagi dari sertifikat 4 ke diploma. Dan setelah dari diploma bisa lanjut lagi ke advance diploma untuk hospitality management. Jadi kalau sekali lagi nih dari sertifikat 3 sampai advance diploma butuh waktu berapa lama Kak? Butuh waktunya adalah 146 minggu. Jadi kurang lebih sekitar hampir 3 tahun ya untuk perkuliahannya. Oke, nah untuk karir yang bisa didapatkan dari hospitality courses ini dia nih teman-teman. Bisa jadi commercial cook, jadi kitchen cafe manager, jadi sous chef dan sebagainya. Biasanya jadi kalau misalnya Kak saya pengen jadi seorang chef nih di Australia gitu. Kalian bisa nih ngambil program commercial cookery dari Aston College karena kita akan memberi pembelajaran mulai dari how to make a pastry, how to make like a vegetarian food, how to provide like a logistic kitchen, and many more ya. Jadi semua yang akan belajar. Pastry dapat, was food atau vegetarian food dapat, provide breakfast and many more gitu kan itu semuanya akan dapat. Oke. Terus ini ada satu informasi menarik. Again, kalau teman-teman pengen tertarik dengan level yang lebih tinggi di bachelor degree, biasanya Kak, saya pengen benar-benar fokus atau pengen profesinya lebih tinggi lagi nih di dunia hospitality. Atau sebenarnya nextnya saya pengen buka usaha sebagai apa namanya tour and travel atau mungkin teman-teman pengen buka usaha di hotel gitu ya, maka mungkin consider untuk level bachelor. Karena level bachelor ini bicara tentang, kalau level bachelor itu kita bicara tentang managerial skills.
Nah, itu perbedaannya ya, diploma sama bachelor. Jadi bachelor itu kita belajar tentang managerial skills, kita belajar tentang perhitungan, ya, financing, and many more. Sehingga kalau memang considered to be a bachelor degree, maka teman-teman bisa ngambil program kita yang bekerja sama dengan Southern Course University, di mana 2 tahun teman-teman belajar di Aston College, belajar jadi commercial cookery, belajar tentang hospitality management, and so on, dan dilanjut lagi 2 tahun untuk program degree dengan Southern Course University untuk program Bachelor of Business in Hotel Management. Jadi udah mulai nih bicara tentang kira-kira kalau mau buka hotel nih atau buka usaha, marketingnya seperti apa ya, terus kemudian apa namanya financingnya seperti apa ya, terus mungkin teman-teman udah bicara lagi tentang kayak staffing ataupun organization ataupun bagaimana rekrut dari pegawainya. Kayak itu yang bisa didapatkan di level bachelor. Atau teman-teman bisa milih nih 2 tahun 10 bulan di Aston College. Oke, and then 1,5 tahun di Bachelor Business di Southern Course University. Ini yang bisa didapetin untuk program kerjasama dengan Southern Course University. Oke, nextnya kita punya program bisnis. Untuk program bisnis kita ada sertifikat 4 in leadership and management atau ada juga diploma leadership and management. Biasanya nih banyak diminati oleh teman-teman kita yang memang udah punya pengalaman kerja, either setahun atau mungkin fresh graduate yang memang pengen, aduh, saya pengen ningkatin skills lagi nih dan supaya punya sertifikat internasional. Pada saat pandemi kita open ya secara online. Nah, saat ini kita cuman open offline atau face to face. Programnya 1 tahun atau bisa dikombin juga 2 tahun untuk program sertifikat 4 and diploma leadership and management. Oke, terus kita punya program IT. Program IT ini juga banyak peminatnya di Aston College saat ini. Programnya tuh di-pack atau dipaketkan semuanya menjadi 102 weeks ya, atau hampir sekitar 2 tahun. Ini programnya bisa pilih, teman-teman mau ngambil Advanced Diploma Telecommunication Network Engineering atau yang Cyber Security. Nah, ini adalah karir yang bisa teman-teman dapatkan setelah graduate from our Advanced Diploma of Information Technology, bisa menjadi operator, analisis, technical officer, telecommunication, network designers, and many more. Oke. Next. Terakhir kita punya program English. Nah, program English tadi sempat aku mention nih kalau let's say pengen punya pengalaman gitu, nggak lagi ngambil gap year gitu ya, atau mungkin udah kerja tapi kayaknya bahasa Inggrisnya ngerasa nggak gitu bagus, atau mungkin lagi liburan sekolah nih 2 minggu, atau mungkin liburan sekolah, liburan kuliahan 1 bulan atau 2 bulan, bisa ngambil program English kita. Oke, tapi kalau memang teman-teman mau ngambil program yang sifatnya adalah General English kita package, nah ini harus ngambil programnya 10 minggu atau nearly sampai dengan 3 bulan. Nah, kalau misalnya cuma 2 minggu gimana waktu liburannya? Nah, ini teman-teman bisa ngambil program kita yang namanya study tour. Jadi nanti bisa arrange sama teman-teman yang lain, bisa berangkat bareng, jadi kayak small group gitu ya, bisa 5 orang, 10 orang, 20 orang gitu. Kita bisa arrange untuk program yang 2 minggu. Nah, ini juga bisa dikombin nih dengan program dari vokasi kita, dengan otomotif, hospitality, bisnis, IT, dan sebagainya. Atau kalau ngerasa kayak IELTS-nya udah oke, tapi mungkin speaking-nya kurang, pengen ngambil 2 minggu dulu, boleh. Nih bisa ngambil English combine kita. Oke. Nah, bisa dilihat ya, ini ada beberapa excursion kita atau student immersion yang dilakukan oleh international students. Ada wildlife activity, terus kemudian of course ada sitting in the class-nya juga, and then nanti juga akan dapat certificate untuk participation-nya. Oke. Next-nya, ini adalah entry requirement yang dibutuhkan ketika kalian mau join program dari Aston College. Rentang usia kalian harus berada di 18 sampai dengan 25 tahun. Kalau lebih-lebih dikit ya, kalau lebih-lebih dikit nanti boleh konsultasi sama Kak Nabila. Kita lihat juga dari background teman-teman, kira-kira apakah bisa. Tapi kalau di bawah 18 tahun nggak bisa. Karena memang minimal usianya 18. Oke, teman-teman juga harus menyelesaikan complete secondary study atau high school untuk yang di Indonesia. Kalaupun misalnya sampai kelas 11 juga beres kelas 11-nya, kelas 12-nya udah mau langsung berangkat ya, selama memang usia 18 tahun itu boleh.
Oke, kita juga nanti ada application form yang nanti akan diisi oleh teman-teman. Di situ juga ada kayak beberapa pertanyaan ya. Dan teman-teman harus sediain paspor, sertifikat, school report, transkrip ya, ataupun rapot pembelajarannya. Kalau yang udah punya pengalaman kerja, bisa kasih CV, misalnya nih lulus SMA atau lulus SMK-nya, terus punya gap year 1 tahun. Nah, gap year-nya tuh ngapain? Nah, itu dijelasin tuh, apakah teman-teman kerja, apakah teman-teman mungkin ngebantu orang tua, bisnis usaha orang tua, dan sebagainya, atau mungkin sibuk ngambil program online course ya, untuk ningkatin kemampuannya. Mau ngambil IT, mungkin dia, oh saya lagi ngambil program apa namanya, Python nih Kak, gitu kan ya secara online. Atau mungkin yang lagi ngambil program bisnis, terus dia ngambil program digital marketing. Tapi ada digital marketing, aku pingin sih buka cafe ataupun restoran nanti ya, someday gitu. Nah, pengen ngambil program hospitality di Aston College. Nah, itu diisi di CV kita ya. Terus kemudian ada GS Statement Financial Record. Ini adalah salah satu kriteria. Nanti mungkin bisa dijelasin oleh Kak Nabila bentuknya seperti apa GS Statement dan Financial Record. Basically ini lebih kepada kayak kenapa sih alasan kalian pengen studi di Australia, dan kira-kira kesanggupan secara financing untuk apa? Untuk mendukung kehidupan kalian selama di Australia. Oke, terakhir adalah IELTS ataupun language test yang memang sudah disesuaikan untuk program vokasi. Nah, IELTS sendiri untuk masuk program vokasi itu harus 6.0. Tapi nggak perlu khawatir nih, kalau misalnya teman-teman ternyata IELTS-nya masih 5,5 atau bahkan masih 5,0, ini kita ada combine activity dengan program English kita 10 minggu atau enggak 20 minggu baru lanjut ke program vokasi kita. Oke, nah kalau misalnya untuk program-program yang sifatnya tadi study tour dan sebagainya ya, itu kan di bawah 3 bulan. Nah ini nggak ada nih kebutuhan dari IELTS requirement-nya. Jadi kalau kamu ambil study tour, English dan sebagainya, selama di bawah 3 bulan nggak ada ketentuannya. Oke. Next, ini adalah apa yang di-offer dari Astons. Pertama, index kita ini ada 4 ya, ada Januari, April, Juli, Oktober. Kok banyak banget sih Kak, gitu kan ya, index-nya. Karena memang disesuaikan sama kebutuhan dari international graduate. Artinya, kalau di Indonesia rata-rata mereka graduate, kita di graduate di bulan September atau Agustus gitu. Tapi mungkin di Eropa itu mereka ada juga yang graduate-nya di bulan Juni, Juli dan sebagainya, atau bukan jadi atau bahkan juga disesuaikan juga dengan waktunya teman-teman ya, kira-kira oh kayaknya saya pengen habis lulus pengen santai-santai dulu deh, jadi lulusnya di bulan Juli, pengen santai-santai dulu, pengen ambil program Oktober ya, jadi kita ada beberapa opsinya. Kalau untuk program Inggris kita buka tiap bulan ya, kecuali bulan November sama Desember. Dan yang menarik lagi, 2 day class in a weeks, artinya seminggu cuman belajarnya 2 hari. Contohnya nih, ngambil program hospitality cuma belajarnya di Selasa sama Kamis. Atau program otomotif kita bisa di Rabu sama Jumat. And many more. Oke. Artinya sisanya bisa dipakai teman-teman untuk explore Melbourne. Dan juga bisa doing part-time job ya. Artinya kalau doing part-time job itu kan dapetin pemasukan. Terus juga meningkatkan skills kita ya. Dan kita kasih guarantee part-time job. This is a very good what we offer from Aston. Okay, that we delivers dan we give a guarantee, mulai dari job search assistance. Kalau job search assistant juga nggak dapat juga ya, kita akan kasih guarantee selama satu bahasa Inggris teman-teman memang sudah sesuai ya tadi 6.0. Terus kemudian untuk pekerjaan memang kita nggak bisa apa namanya, kita nggak bisa wah Kak saya pengennya kerjanya yang A aja deh, nggak mau yang B atau yang C. Nah, our guarantee part-time job biasanya akan disesuaikan dengan industrinya gitu. Oke, tapi memang dilihat juga dari pengalamannya. Kalau memang sama sekali nggak pernah punya pengalaman di workshop, sama sekali nggak punya pengalaman di hospitality, mungkin teman-teman harus mulai from scratch ya, yang sifatnya pekerjaannya nggak terlalu skills banget. Oke, dan we give like a strong partnership with local business and industry. Nextnya, untuk tuition fee kita ini very affordable, semuanya adalah below dari 10.000 Australian dollars ya, atau sekitar di bawah 100 juta rupiah. Dan program English course kita mulai dari 170, dan kita kasih namanya tuition fee monthly. Artinya teman-teman nih bisa nih nyicil tiap bulan, jadi nggak harus bayar semuanya di awal. Selama teman-teman bayar deposit, sisanya bisa dibayar secara per bulan, bisa dibayar secara semester, atau bicara bayar secara terms. Yang pastinya kita akan bantu teman-teman untuk memudahkan proses financing.
Oke, nih salah satu contoh dari program otomotif kita. Program otomotif kita untuk light certificate 3, certificate 4 ya, untuk program selama 2 tahun, ini biayanya adalah 19.500 Australian dollar ditambah dengan material tuh seperti kayak buku, seragam, and many more gitu ya. Praktek ini sekitar 800 Australian dollars. Atau teman-teman bisa ngambil program untuk hospitality kita, misalnya dari sertifikat 3 commercial cookery, terus sertifikat 4 kitchen management, sampai diploma of hospitality management 2 tahun, harganya adalah 18.700 atau sekitar 187 juta ya. Rupiah. Kalau memang apa namanya course kita adalah di 10.000. Oke, ini untuk program business course. Business course lebih affordable lagi, 2 tahunnya cuma 115 atau 11.500 Australian dollars untuk program IT. Karena program IT ini kita program yang baru ya, kita juga lagi on promo. Ini angkanya adalah 16.200. Nah, kalau teman-teman lihat di website kita, angka ini akan lebih murah dibanding apa yang di offer di website. Karena ini adalah disesuaikan dengan market Indonesia, dan tentunya untuk dapatin ini teman-teman harus apply. Saya akan highly suggest jangan apply langsung ke Australia, tapi apply-nya via best partner ya. Jadi nanti supaya aku bisa give like a based on Indonesia market pricing. Oke. Nextnya, ini adalah kisaran biaya. Again ya, ini adalah kisaran biaya yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman kalau memang ingin berangkat ke Australia, lebih tepatnya pengen belajar ke Melbourne. Aston College Melbourne. Pertama, teman-teman harus nyiapin program IELTS ya. Contohnya IELTS sendiri angkanya di 3.150.000. Ada beberapa pilihan, bisa ngambil TOEFL, bisa bisa ngambil tadi ya TOEFL, IELTS juga boleh gitu kan, atau mungkin mau yang lainnya, asal Duolingo kita nggak bisa terima. Oke. Nextnya teman-teman bisa membayarkan enrollment fee. Enrollment fee ini kalau sudah dinyatakan oke, you are accepted gitu kan ya from Aston College, maka teman-teman akan bayarkan enrollment fee, terus kemudian membayarkan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini bisa dibantu prosesnya melalui Astons. Kita pakai ada semacam service by Bupa. Tapi kalau teman-teman mau pakai asuransi kesehatan yang lainnya dari Alliance and many more, itu boleh-boleh aja. Terus kemudian melakukan deposit di Aston College sekitar 15 juta atau 1.500 Australian dollar. Oke. Nah, setelah melakukan pembayaran ini, biasanya untuk proses visa, teman-teman akan dibebankan yang namanya medical check up. Medical check up ya, nanti ada beberapa rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah Australia. Jadi memang lokasinya ditentukan nih, nggak semua nggak semua rumah sakit bisa melakukan medical check up untuk kebutuhan visa Australia. Terus kemudian visa students memang ada kenaikan sedikit nih visa student kita. Miss Nabila pasti udah senyum-senyum sendiri ya dengan kenaikan visa Australia ya. Ini menjadi 1.600 Australian dollar. Nggak perlu khawatir, ini angkanya nggak jauh beda dengan visa ke UK saat ini ya. Oke, terus kemudian kita kasih gambaran ya. Ini Jakarta Melbourne dengan economic fare ya, mungkin AirAsia ataupun beberapa maskapai yang memang affordable ya. Mungkin range-nya sekitar 4.500.000 atau kebanyakan sih antara range 4.500.000 sampai dengan 7 juta. Ya, kalau misalnya lagi dapat promo, it's just a very good numbers ya. Atau mungkin teman-teman bisa booking dari jauh-jauh hari. Oke. Airport pick up transfer nanti disediakan oleh Aston. Teman-teman tinggal bayar di awal ya. Ini ada biayanya. Kalau memang pengen dicariin homestay juga nanti kita akan bantu. Sifatnya opsional. Jadi kalau memang belum ada homestay-nya, kita bantu untuk cariin. Nanti ada biaya fee-nya atau biaya service-nya. Tapi kalau memang udah punya accommodation ya udah tinggal dikurangin nih untuk homestay rental accommodation search fee-nya. Oke. Terus ini adalah kisaran biaya satu
bulan ngekos di Australia gitu kan ya. Kira-kira berapa ya? Sekitar 1.200 Australian dollars. Ini biasanya shared room dan artinya kalau shared room tuh bisa sekamar berdua. Terus kemudian biasanya ada kitchennya juga gitu. Kitchennya bareng-bareng sama teman-teman di kamar yang lain jadi kayak bentuk kos-kosan gitu. Oke. Terus kemudian kira-kira untuk first month living dibutuhkan sekitar 1.000 Australian dollars itu untuk bikin meal. Jadi untuk masak ya, masak sehari-hari, terus kemudian transport sama basic necessity seperti kayak kita bayar wifi, telecommunication, and so on. Oke. Of course, tentu semuanya itu disesuaikan dengan gaya hidup ya masing-masing dari student. Sekarang ada yang memang sifatnya bisa berhemat banget, ada yang sifatnya kayaknya, wah, mumpung lagi di luar negeri nih, pengen jadi kayak pengen jadi kayak sultan nih gitu. Wah, ada kalau jadi kayak sultan nggak bisa nih dengan apa skema uang seperti ini ya. Tentu ini sesuai dengan kebijakan dari teman-teman sendiri. Jadi kalau di total biaya yang dibutuhkan dari sebelum berangkat sampai dengan 1 bulan itu sekitar 90 juta ya. 90 juta. Ini termasuk sama again ya, termasuk sama tiket pesawat, udah termasuk sama visa. Oke. Nah, terus saya akan breakdown lagi kalau teman-teman ngambil program kita per bulan ataupun per tahun jatuhnya seperti apa nih? Nah, ini untuk program otomotif misalnya ngambil program yang package-nya sertifikat 3 sama sertifikat 4. Ya, ada yang nanya misalnya saya udah punya sertifikat 3 nih Kak sebelumnya. Tahun lalu ngambil mungkin di salah satu college gitu kan ya. Pengen lanjut sertifikat 4 aja ada nggak? Ada. Nanti list untuk biayanya bisa nanya sama Miss Nabila. Ini aku kasih gambaran untuk yang ngambil package. Nah, ngambil package dan itu jatuh lebih murah ya dibanding ngambil satu-satuan gitu dan juga akan menghemat teman-teman untuk proses visa. Karena kalau misalnya ngambil, aduh Kak, saya sertifikat 3 dulu aja deh, ngambil 1 tahun daripada ngambil langsung 2 tahun nih sampai sertifikat 4. Nah, itu teman-teman harus mikirin nih, bayar visanya jadi 2 kali gitu kan. Jadi mendingan ya udah ngambil package aja. Lah package juga lebih aman, artinya teman-teman lebih safe, fokus dengan perkuliahan. Nggak harus mikir-mikir tahun depan perpanjang visa lagi dan sebagainya. Package untuk program otomotif tadi 19.500 per tahunnya adalah sekitar 9.000 ya. Dan ini untuk per bulannya sekitar 900. Ini angka ini udah saya kurangin dengan deposit 1.500 ya. Gitu, dengan potongan 1.500. Oke. Nextnya kalau misalnya ngambil program nih juga yang paling banyak kalau kalau secara global otomotif banyak peminatnya orang Indonesia atau Asia kita banyak banget yang ngambil program co-career and hospitality ya karena mungkin industri kita ya sangat apa namanya sangat mendukung apalagi Kemenkraf ini kan juga lagi menggaungkan nih gitu kan ya pesona nasional dan jadi kalau misalnya teman-teman pengen ke depannya memajukan Indonesia ngambil kuliahnya di luar negeri nanti perpanjangan kerjanya di sini cari kesempatan atau mungkin buka usaha bisa ngambil program co-career and hospitality yang ada di Aston College programnya 2 tahun. Total 18.700 per tahunnya 8.600 per bulannya 956. Nah, kalau ngelihat yang paling murah di sini mana bisa dilihat-lihat nih kira-kira yang sesuai dengan kemampuan finansial teman-teman, tapi tetap harus disesuaikan juga dengan keinginan ya untuk pengen fokus ngambil jurusan yang mana. Oke, ini saya kasih gambaran nih teman-teman. Kalau misalnya ngambil perkuliahan di Aston College dan teman-teman sudah melakukan pembayaran deposit ya. Jadi kira-kira gimana sih antara kalau kita doing part-time job gitu kan, kita dari part-time job kita bisa dapat berapa sih? Terus kemudian kita bisa nabung berapa sih kalau doing part-time job di Australia? Bukan di Aston ya, tapi di Australia. Again, kalau misalnya kita kasih guarantee job, nggak harus kok teman-teman kerja dengan partner kita. Teman-teman bisa explore pekerjaan yang lainnya. Oke, for example, tuition fee yang ada di otomotif program kita, kalau di breakdown per bulan itu 900 Australian dollars. Nah, living expense katakanlah 1.800 ya. 1.800 nih udah dicekup-cekupin nih gitu ya. Budget mahasiswa banget deh pokoknya. Terus kemudian monthly tuition fee ditambahin nih antara biaya bulanan dengan biaya kehidupan gitu kan ya. Biaya bulanan kampusnya dengan kehidupan itu di angka sekian. Terus teman-teman nyari part-time job yang menggaji
katakanlah dapat 25 Australian dollars. Nah, again ya, minimum Australian dollars saat ini ada 24 dan saat ini teman-teman dapat katakanlah gajinya 25 Australian dollars. Nah, di Australia, teman-teman bisa melakukan part-time job selama 1 bulan, itu bisa sampai dengan 90 sampai dengan 96 jam per month. Katakanlah teman-teman dapat 96 jam nih, full banget, kayaknya semangat banget nih kerjanya gitu kan ya, supaya nggak ngerepotin orang tua. Maka teman-teman bisa dapatin sekitar 2.400. Artinya dengan budget yang 2.700 tadi, dikurang 200 masih kurang nih 300. Wah, orang tua ngirimnya nggak terlalu banyak nih, masih cuma 300 Australian dollar. Tetapi ketika pada masa liburan, biasanya sih akhir tahun, itu beberapa company itu akan mereka memberikan salary yang lebih tinggi. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, teman-teman bisa doing full time job. Full time job. Artinya kalau full time job dengan gaji 25 Australian dollar aja, teman-teman bisa dapat 4.000 gitu, 4.000 Australian dollar sama 1 bulan. Oke, ini kalau 25. Tapi kan ada nih Kak yang wah mumpung lagi mungkin yang tidak merayakan Christmas ya, tidak merayakan Natal. Nggak apa deh, saya digajinya lebih mahal gitu, tapi kerjanya lagi orang liburan bisa dapat gajinya mungkin double dari ini. Ya tergantung ya dari tempat teman-teman bekerja. Ini pengalaman dari student kita. Sehingga di akhir tahun kalau misalnya dengan skema dapat 25 Australian dollar masih bisa nabung tuh 400 Australian dollar, lumayan gitu kan ya 400 Australian dollar. Nah, ini adalah kisaran ya, kira-kira kalau memang teman-teman dapatkan gaji sekian. Nah, ini kalau aku berubah sedikit jadi 26 Australian dollar, maka nah di akhir tahun bisa dapat 1.700. Saya beda banget ya. Gitu. Pertama dari 25 dapat 400, 26 1.700. Bayangin kalau sempat ngobrol nih sama teman sama student kita yang lagi di Aston, mereka bisa dapat gaji 30, ada yang dapat 35. Wah, itu luar biasa banget nih. Pasti untuk menghematnya dan pasti untuk menabungnya. Oke, I think itu aja yang bakal saya share. Nanti teman-teman silakan kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kalau memang ada yang kurang jelas gitu, nanti bisa kontak ke saya, bisa kontak ke Miss Nabila. Jadi kalau memang pengen tanya-tanya langsung ke saya boleh, tapi nanti tetap untuk application, please contact Miss Nabila, and then apa namanya supaya bisa dapetin angka yang memang sesuai dengan market Indonesia. Oke. Thank you, Miss Nabila. Oke, terima kasih untuk Miss Citra. Wah, sudah membagikan sampai kebayangan finansialnya juga nih, teman-teman. Yang teman-teman sering, berapa sih yang harus aku siapkan untuk kuliah di Australia? Sering banget tuh ditanyain untuk studi-studinya. Pertanyaan pertama, aku izin bacain dari ada batasan Ziaudin. Ada batasan umur, Kak. Kalau berdasarkan yang tadi, batasan umurnya 25 tahun ya, Kak ya. Memang untuk visa student juga sekitar segitu. Dan ada lagi izin bertanya. Tapi ini kalau misalkan visa studentnya untuk yang S1, kalau S2 beda lagi umurnya. Izin bertanya terkait dengan program sertifikat dari Kak Adip Bagas, apakah ada program magang untuk lebih mengenal lingkungan dan tanggung jawab di tempat kerja? Nah, tadi sempat disinggung juga ada program magang, tapi untuk detailnya mungkin boleh disinggung sedikit aja. Lagi mungkin Miss Citra. Oke, boleh ya. Thank you untuk pertanyaannya. Adit tadi ya, Adip ya. Oke, so program magang dari kita. Jadi sebenarnya kita ada aja sih program magang. Cuman yakin nih mau magang. Kenapa? Karena kalau magang itu biasanya kalian gak digaji loh. Kayak gitu. Jadi karena kita punya good partnership dengan local business and again international partnership, maka kita akan suggest kalian untuk mengambil kerja part time gitu. Artinya itu kalian akan dapat salary itu pasti. Terus kemudian yang kedua itu juga akan disesuaikan dengan industri yang kalian pelajari. Nah, kalau misalnya beda nih. Kalau memang anak bachelor, biasanya mereka punya fokusnya ada di magang. Mereka magang nih, karena memang kalau program magang tuh bener-bener kayak di kantor, tuh ngapain aja, gitu kan ya. Pekerjaannya tuh kita mulek deh pekerjaannya. Sementara program vocational itu hari-harinya kalian itu udah di tempat kerja. Contohnya untuk program hospitality tadi, kalau ngelihat dari videonya itu adalah kayak kitchen nih, gitu. Benar-benar kayak commercial kitchen. Ya seperti itu. Hari-harinya kalian kerja. Jadi nggak usah mikirin lagi, waduh magang lagi. eh
apa ya belajar lagi di situ, ya mendingan nanti kalau udah beres dari kelas cari kerja aja part time yang memang sekalian kalian ningkatin skillsnya kayak gitu. Oke, terima kasih Miss Citra. And then another questions dari Kak Naufal. Biaya mengikuti Elikos berapa ya? Ah, ini mungkin nanti boleh chat ke nomor aja ya. Seperti yang tadi. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa kita arahkan. Yang pertanyaan selanjutnya, Kak Desi Nurjana. Izin bertanya, bagaimana kalau usia di atas 25 tahun dan sudah S1? Apakah bisa mengambil diploma, sertifikat 3 atau 4? Apakah susah untuk pengisian GS? Mungkin mau dijawab kalau untuk di Aston seperti apa? Oke, jadi memang kalau pada dasarnya tahun-tahun sebelumnya kita banyak banget terima student usia 30-an gitu kan ya. Atau kadang-kadang mereka yang ngambil program dari working holiday visa. Kalau ini another question lagi nih, working holiday visa itu apaan Kak gitu. Pernah dengar tapi pengen tahu nih. Oke, itu pembahasan yang lain ya. Ada yang ngambil working holiday visa and then mereka pengen punya kesempatan ngelanjutin visanya sambil kuliah gitu kan ya di Australia. Nah, sehingga di tahun-tahun sebelumnya itu memungkinkan ada yang usia 27, ada yang usia 30-an, bahkan sampai ada yang early 40 untuk yang student kita. Tapi memang karena kebijakan pemerintah yang terbaru nih, gitu, memang mereka kayak agak strict nih saat ini untuk yang student visa, maka kita punya mengambil kebijakan itu kita kasih range-nya usia 18 sampai 25 tahun. Tetapi kalau misalnya teman-teman, let's say, udah punya background pekerjaan yang linear, dan mungkin udah punya background studi yang linear gitu kan ya. Nah, ini bisa jadi pertimbangan. Nah, saran dari aku hubungin aja ke Nabila, kasih dokumennya teman-teman kalian selanjutnya. Terus kemudian nanti akan diskusi sama saya langsung. Nanti saya akan minta sama admission kira-kira ini masih bisa dipertimbangkan atau enggak. Dan nanti aku akan juga kasih resikonya seperti apa, terus kemudian apa aja yang perlu dipersiapkan supaya menghindari resiko tersebut gitu kan ya. Nanti kita bakal discuss sama-sama. Oke. belum belum di unmute. Oke. Untuk selanjutnya Kak Noval, Kak, kalau aku mau ambil automotive courses tapi aku belum tahu hal-hal mendasar tentang pelajaran tersebut, apakah nanti bisa menghambat pelajaran? Nah, gimana nih Kak? Waduh, oke. Noval, boleh tanya nggak nih? Noval sekarang kuliah atau SMA nih? Masih ada nggak nih Noval di sini? Coba, masih masih bergabungkah Noval? Kayaknya masih bergabung. Noval, boleh chatting, boleh open mic nih. Baru lulus SMA. Oke. Thank you for the answer ya. So, Noval nggak masalah. Jadi misalnya selama memang starting dari diploma 3, oke sorry, sertifikat 3, oke, itu entry requirement-nya harus lulus SMA atau kelas 11 minimum usia 18 tahun. Ya, jadi yang mungkin agak jadi questioning adalah kalau misalnya ternyata SMK kalian adalah hospitality, terus ngambil program diplomanya ngambil otomotif. Nah, ini kayak nyebrang banget ya, nyebrang banget. Nah, ini bisa atau enggak kita pada dasarnya ini memang akan challenging. Tapi kalau misalnya dari SMA normal, dari SMA biasa gitu kan ya, bukan dari SMK, bahkan mungkin kalian ngambil program paket C misalnya, itu nggak ada masalah gitu. Pada dasarnya memang sertifikat 3 itu adalah pelajaran sangat basic. Dan tenang aja, tidak ada hitung-hitungan, ada sih sedikit gitu kan ya, tapi yang nggak ngejelimet kayak aljabar gitu enggak gitu kan. Dan ini semuanya again is like a practical things. So you can learning by doing. Sama kayak main game ya. Main game kan kadang kita nggak tahu nih apa namanya cara-caranya seperti apa. Tapi begitu disodorin gamesnya, oh lama-lama kita bisa pelajarin karena memang itu adalah learning by doing. Itu adalah sifat dari program praktikal gitu. Ya, terima kasih. Dari Kak Nova, terima kasih. Dari Kak Sandri Situmeo.
Kalau mengurus visa studentnya berapa dana tabungan yang mengendap? Kalau untuk dana tabungan yang mengendap itu mungkin aku yang bisa jawab. Itu sekitar 370 juta per 3 bulan. Jadi memang harus show money-nya di apa namanya record di rekening itu sekitar 370 juta untuk 3 bulan riwayatnya. Nanti teman-teman mungkin bisa chat ke saya juga, bisa juga ikutin konten-konten di Instagram kita. Mana tahu nanti akan ada informasi apakah ada potongan atau lain-lainnya atau informasi terbarunya gitu tentang studi mungkin bisa diikutin di Instagram juga. Nah, kalau untuk Kak Irana Ana, jika ada jurusan yang punya jenjang Certificate 3, Certificate 4, Diploma and Advanced Diploma, apakah boleh kita ambil sertifikat 4 tanpa menyelesaikan sertifikat 3? Ah, gimana tuh, Citra? Jadi gimana bisa diulang? Jadi udah punya advance diploma gitu ya? Dia Coba. udah punya, dia udah jurusan punya bla 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 bla. Oh, jadi dia maunya langsung ngambil sertifikat 4 ya. Boleh-boleh aja sih sebenarnya kalau untuk sertifikat 4. Karena kan kalau yang tadi udah dijelasin kalau semakin tinggi sertifikatnya itu semakin lama durasinya gitu ya. Ini Citra ya. Oke, jadi kalau misalnya tergantung nih, kalau programnya Hmm. atau mungkin mereka sudah punya background tertentu, sebetulnya bisa ngambil program sertifikat 4. Contohnya program bisnis, karena memang udah punya pengalaman kerja gitu kan, profesi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya program seperti kayak hospitality atau mungkin program otomotif, nah ini kalau kalian belum memiliki sertifikat 4, maka kalian harus starting dari sertifikat 3. Salah satu caranya kalau misalnya supaya nggak terlalu lama, tadi ngambil yang package-nya. Jadi ngambil package program, satu, durasinya akan jadi lebih sedikit, sedikit lebih beda dengan kalian ngambil satu-satu. Yang kedua, biayanya juga akan lebih murah ngambil program sertifikat. Karena sertifikat 3 ke sertifikat keempat ini seperti kayak jenjang studi. Misalnya dari D1 ke D2, D2 ke D3, kan nggak mungkin kita langsung ngambil program D2. Kecuali ternyata kalian program sebelumnya tuh memang sudah punya pengalaman ataupun profesi yang memang linear, dan itu juga case by case biasanya. But in overall, karena ini adalah sifatnya apa namanya, ada ketentuan dari Government of Australia, maka uh, it's the best kalian mulai dari sertifikat 3. Toh itu very very good kok. Jadi itu akan kayak pembelajarannya akan sangat berjenjang dan akan memudahkan kalian juga. Oke, udah semuanya dijelasin juga. Oke, selanjutnya, oh Kak Sandri lagi, program training visa untuk program studi Age Care atau Caregiver Support, ada Caregiver Support, ada yang dibuka tidak ya? Oh, untuk di Aston ada, sepertinya kalau untuk di Aston tidak ada, namun di Australia ada juga kalau untuk aged care kayak misalkan di TAFE, NSW dan lain-lainnya itu ada. Tapi mungkin untuk informasi lebih lanjutnya kakak bisa hubungin ke nomor yang tadi aku kirim atau buka-buka lagi EdoTalk sebelumnya ada bersama TAFE juga di YouTube. Nanti aku kirimin link. Oke, baru lulus SMA. Oh, ini udah tadi. Sama yang pertanyaan terakhir, izin tanya Kak, kalau untuk kerja paruh waktu tanpa pengalaman, apakah sudah pasti diterima di sana untuk kerja paruh waktu? Dan adakah batasan umur? Will it not interfere with my class schedule? Ah, tunggu ya. Oke. Very good question ya, Devi Permatasari. Thank you. Jadi kalau untuk program kerja paruhnya kita, selama you are a student at Aston College, yes, we give a guarantee. As long tadi ya, your English is already sesuai dengan kriteria untuk masuk vokasi kita. Karena kerja paruhnya, again, kita memang cari partner kita. Pertama gini, di Aston itu kan kita kasih kesempatan student untuk doing monthly payment. Pada dasarnya itu dengan kalian melakukan pekerjaan gitu sambil kerja di Australia, itu akan memudahkan kalian untuk proses financing kalian untuk membayar ke Aston dan untuk membiayai biaya hidup kalian. Dan ini sebagai alternatif memudahkan students itu untuk kuliah dan berkarir di Australia.
Oke, terus kemudian apakah ini akan interfere with my class schedule? Again, no. Uh, Beda halnya dengan vocational atau vocational provider lainnya ya, atau mungkin VAT lainnya. Biasanya kalau VAT public, mereka itu ngasih waktu, ngasih schedule pembelajaran seminggu tuh 5 kali, bisa di hari Senin jam 8 pagi, nanti hari Selasanya di jam 3 sore, terus kemudian hari Kamisnya mungkin di jam 1 siang dan sebagainya. Seperti kayak perkuliahan pada umumnya. Nah, di Aston ini kita udah pada saat kalian doing like orientation week, oke, kita udah memutuskan kalian akan masuk kelasnya itu di hari ini dan hari ini. Artinya, kalau udah diputuskan dalam 2 hari kuliah, ini mudah dong untuk kita ngatur jadwal dengan part-time-nya kita, gitu. Dan kita juga akan mudah nih negonya gitu. Oh, my boss gitu misalnya kan, bos, aku ready nih jam sekian hari ini gitu. Pokoknya nggak akan ganti-ganti lagi deh waktunya gitu sampai dengan whole semester gitu. It's like an easier for you gitu. Oke, mungkin semoga itu menjawab ya Devi ya. Thank you semua teman-teman yang sudah bertanya. Apakah ada lagi pertanyaannya? Oke, ini terakhir nih mungkin kalau saya lihatnya Sandri ya. Setelah keluar student visa dulu baru bayar tuition fee-nya. Bisa? Bisa. Untuk Bisa. informasi lanjutnya boleh hubungi. Jadi jadi yang pastinya Sandri harus bayar deposit. Kan student Iya. fee tuition fee-nya kita itu kan monthly payment Sandri. Gitu. Jadi you have to pay untuk student visa itu yang dibutuhkan adalah kamu sudah melakukan deposit ke lembaga pendidikannya. Kamu juga udah mendapatkan surat keterangan keterimanya dari lembaga tersebut. Jadi kalau berbeda dengan tempat yang lain gitu. Kalau tempat yang lain kan kamu udah deposit nyampe di Australia langsung bayar 1 tahun penuh gitu kan, full jebret bayar gitu. Di Aston boleh kalau Boleh. mau seperti itu, tapi kalau mau dicicil per bulan juga boleh Juga boleh. gitu. Fleksibel banget nih. Oke. Ada lagi pertanyaannya dari teman-teman mungkin? Satu pertanyaan lagi. Oh iya, nanti video recordnya kalau mau ditonton ulang akan ada di YouTube. Jadi untuk teman-teman bisa buka lagi di YouTube. Dan ada lagi mungkin questions-nya ada lagi tidak. Oh iya, jangan lupa juga untuk absen karena mau kita kirimkan sesuatu spesial dari webinar ini. Nah, ada lagi? Sudah? Oh ya, untuk student visa itu dia bisa PTE, IELTS ataupun PTE-nya itu sekitar 54. Kalau misalkan di IELTS itu sekitar 6. Ya, jadi teman-teman untuk yang tanya-tanya tadi visa studentnya itu harus wajib dapat sertifikat bahasa Inggris dulu baru bisa apply student visa. Dan kalau di Best Partner Education itu ada khusus untuk persiapan visa student. Jadi teman-teman yang mau belajar nanti ke luar negeri itu akan ada bimbingan khusus dari Best Partner Education. Tuh. Apakah ada lagi pertanyaannya? Atau sudah mungkin? Sudah? Sudah. Yakin sudah ini. Oh iya, ada pertanyaan titipan dari teman-teman di Instagram. Jadi ada yang nanya, Kak, kalau misalkan ikut di apa yang tadi itu Kak yang tambahan tambahan belajar bahasa Inggris ya, course course untuk Inggrisnya, itu apakah ada biaya lagi atau tidak? Oke, jadi yes, there will be like a additional fee. Jadi memang sesuai dengan pembiayaan ataupun durasi teman-teman mau ngambil program dari kita. Rata-rata sih kalau tadi di presentasi itu saya menjelaskan sekitar 170 Australian dollars per person per week ya, itu start. Tapi kalau untuk program kayak 10 minggu atau 20 minggu itu range-nya itu adalah sekitar 180 sampai dengan 200 Australian dollars per person per week. Jadi kalau ngambil program 10 minggu aja nih, mungkin biaya yang harus dipersiapkan sekitar 2.000 Australian dollar. Gitu. Terima kasih Miss Citra sebelumnya. Apakah ada lagi pertanyaannya? Sudah.
Tidak ada lagi. Oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sekali lagi jangan lupa absen dan jangan lupa untuk ikutin terus. Nah, ini ada Instagram kita. Instagram, WhatsApp. Kita punya komunitas di WhatsApp. Ini tadi mungkin skip dikit apa sih komunitas WhatsApp kita ini? Komunitas WhatsApp dan Telegram ini khususnya untuk informasi-informasi beasiswa. Jadi ini fasilitas dari Best Partner Education untuk teman-teman bisa join di komunitas tersebut dan bisa dapetin informasi tentang bukan hanya beasiswa tapi juga studi di luar negeri di Australia, Kanada dan lain-lainnya. Jadi ini for free, bisa join aja, tinggal scroll-scroll aja, nanti dapat informasinya, bisa tanya juga ke admin kita. Terus juga kalau di Instagram bisa teman-teman mungkin capture untuk scan barcode or link. Terus juga ada Facebook, YouTube. Ini juga kita punya channel, kanal berita kita di channel WhatsApp PTIA Indonesia. Sama ada Best Partner, juga ada Barisa. Oke. Ada yang masuk? Oke. Apakah ada pertanyaan mungkin yang baru join? Mungkin ada pertanyaan, tapi nggak apa, nggak usah khawatir. Nanti kita bakal recordnya ini bakal kita upload di YouTube. Jadi teman-teman yang mungkin tadi terkendala sinyal atau lain-lainnya bisa putar kembali melalui YouTube kami. Oke. Terima kasih untuk Miss Citra atas waktunya pada weekend ini. Dan untuk teman-teman yang udah semangat bangun di jam 10 Sabtu gitu ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk ikutin EduTalk lainnya yang mungkin akan ada lagi kampus-kampus yang wah gitu buat untuk teman-teman ikutin dan bisa jadi referensi teman-teman yang ingin ambil studi. Eh, Sebelum saya tutup, seperti biasa kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Kalau ada yang mau open mic, sorry, open kamera, open kamera boleh ya mungkin ya. Oke, tidak ada lagi nih. Oke, satu atau ada kita tunggu dulu. Ada mungkin? Oke, kayaknya pada malu-malu. Oke, tidak apa-apa. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya Salsa Nabila, Education Consultant dari Best Partner Education. Webinar kali ini sudah kita tutup. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Miss Citra. Thank you.